Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan shadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Jemaah salat Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Gema takbir dan tahmid, tahlil dan tahmid telah kita dengarkan dan telah kita kumandangkan sampai nanti hari tasyrik berakhir. Dan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Tidak ada masalah yang menjadi besar ketika kita mengimani bahwa Allah yang Maha Besar. Berdirinya khatib di sini untuk mewasiatkan kepada khatib pribadi dan semua yang mendengarkan khutbah ini untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian antamana bi taatillah ala nuri min Allah tarju sawab Allah. Engkau bertakwa kepada Allah di atas cahaya dari Allah, di atas ilmu dan dalil, karena engkau mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan takwa dalam artian antatruka maksiat Allah ala nuri min Allah takhaf iqab Allah. Dan engkau menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala di atas cahaya dari Allah, di atas dalil, karena takut akan hukuman Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini, tahun ini, saat ini kita merasakan adanya pandemi COVID-19 yang menjadi momok di seluruh dunia, menjadikan umat muslim dan semua manusia di muka bumi ini menjadi sulit. Akan tetapi ingatlah wahai kaum muslimin, nikmat Allah Subhanahu wa taala lebih besar dan lebih banyak ketimbang cobaan yang kita alami saat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Sungguhnya apabila engkau menghitung-hitung nikmat Allah, maka engkau tidak akan pernah mampu menghitungnya. Hal ini menunjukkan cobaan yang kecil ini yang mana kita telah hadapi dan kita tidak tahu sampai kapan akan berakhir pandemi ini. Ini adalah musibah dan cobaan yang kecil yang ketika diukur dengan nikmat Allah, maka nikmat Allah lah yang lebih banyak dan lebih besar. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam Al-Qur'an, di dalam surat yang sangat pendek, hanya 3 ayat, dan insyaallah anak kecil kaum muslimin pun menghafalnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar." Yang artinya, sesungguhnya
kami telah memberikan kepadamu nikmat yang sangat banyak. Salah satu tafsir dari Al-Kautsar, selain danau yang akan diberikan kepada Nabi Muhammad di hari kiamat, adalah nikmat yang sangat banyak. Fasholli li rabbika wanhar. Ketika Allah telah menyatakan di dalam ayat yang pertama, Allah memberikan nikmat yang sangat banyak, maka Allah memerintahkan kepada kita untuk salat. Fasholli li rabbik, maka salatlah kalian untuk Tuhan kalian. Wanhar, dan bersembelihlah. Inna syani'aka wal abtar. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kalianlah yang terputus. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Marilah kita cermati karunia dan nikmat Allah yang telah kita terima hari ini, yang telah kita terima dari kita lahir sampai hari ini. Apakah kita bisa menghitungnya? Apakah kita bisa mereka-reka berapa kira-kira nikmat Allah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua? Maka wahai kaum muslimin, kita sudah bertakbir Allahu akbar, dan kita telah memandangkan takbir kita setiap salat kita. Kita mengetahui bahwa Allah yang maha agung, Allah yang maha besar. Maka ketahuilah, cobaan yang kalian hadapi, masalah dan ujian yang kita hadapi hari ini adalah sangat kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka berserah dirilah kepada Allah. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salat merupakan bentuk pengabdian seorang hamba kepada penciptanya. Di dalamnya ada puja dan puji serta doa yang dipanjatkan untuk harapan yang di kemudian hari. Berbentuk sebuah gerakan yang di dalamnya banyak sekali terkandung nilai-nilai yang sangat mulia. Maka perhatikanlah salat kita. Ketika Allah tadi di dalam surat Al-Kautsar menyatakan bahwa Ia telah memberikan nikmatnya yang sangat banyak, Allah memerintahkan kita untuk melakukan salat. Maka perhatikanlah salat kita. Apakah salat kita yang telah kita lakukan dari kita balik sampai hari ini, apakah sudah sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW? Apakah niat yang kita terapkan dalam salat kita telah ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala? Maka bermuhasabahlah diri, apakah salat kita telah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah, dan niat kita apakah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala? Maka wahai kaum muslimin, salat yang banyak hikmahnya ini perhatikanlah baik-baik. Karena ketika kita melakukan salat dengan baik, maka berbuahlah di dalam diri kita akhlak yang baik pula. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya salat menahan kalian dari perbuatan keji dan munkar. Maka perhatikanlah salat kita, karena kita tahu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an tadi, ketika kita salat dengan baik, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan sesuai dengan yang dijalankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka akan berbuah di dalam diri kita akhlak yang baik, perilaku yang baik, bermasyarakat dengan baik. Dan ketika kita salat dengan benar, kita akan dihalangi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan perbuatan-perbuatan keji dan munkar. Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu bersembelih. Ketika Allah tadi telah menyatakan kepada kita bahwa Ia telah memberikan nikmat yang sangat banyak kepada kita,
Allah memerintahkan selain salat untuk kita berkorban. Hal ini tidak lepas dari kisah Nabi kita, Nabi yang sangat mulia, Khalilullah, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Seorang manusia yang mana di dalam hatinya tidak ada rongga sedikit pun untuk makhluk Allah. Di dalam hatinya hanya ada cinta Allah, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi kita Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang mana beliau telah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian yang sangat-sangat tidak masuk akal. Ketika kita terapkan dengan akal kita, maka tidak akan masuk akal. Diuji dengan banyak sekali ujian, akan tetapi Nabi kita Nabi Ibrahim alaihissalam dapat menjalankan ujian tersebut dengan baik. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjadikannya imam. Lalu salah satu ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu untuk menyembelih anaknya. Anak yang ditunggu-tunggunya. Bertahun-tahun ia berdoa untuk mendapatkan anak tersebut. Akan tetapi ketika anak tersebut lahir, Nabi kita Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan untuk meninggalkannya di sebuah wadi, di sebuah lembah yang sekarang menjadi tempat yang sangat dicintai oleh kaum muslimin, yaitu Mekah. Dihalangi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menimang anaknya ketika lahir. Akan tetapi ketika ia sudah dewasa, Allah memerintahkan kepada Nabi kita Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya. Lalu lihatlah bagaimana seorang ayah yang bijaksana bertanya kepada anaknya tentang perintah Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk mengendorkan dirinya untuk berniat melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi untuk mengokohkan kembali perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Inni ara fil manami anni adbahuka fandur madza tara." Inilah perkataan Ibrahim kepada Ismail, anak Ibrahim. Aku melihat di dalam mimpiku, aku menyembelih dirimu, maka bagaimana pendapatmu? Seorang ayah bijaksana yang menanyakan tentang perintah Allah kepada anaknya. Lalu lihatlah jawaban seorang anak yang di dalam hatinya telah terbenam tauhid, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia menjawab dengan jawaban yang sangat luar biasa. Ya abati fa'al madza tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, lakukanlah, kerjakanlah apa yang diperintahkan. Insya Allah aku termasuk orang-orang yang bersabar. Lihatlah ketika seorang anak yang sudah tumbuh dengan ketakwaan kepada Allah, ketika ada perintah Allah Subhanahu wa taala, ia tidak ragu untuk melakukannya. Maka ketika dilakukan sembelih korban, digantilah oleh Allah Subhanahu wa taala Ismail dengan kambing. Dan inilah yang dijadikan contoh kepada kaum muslimin saat ini. Kita tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Ibrahim untuk menyembelih anaknya. Akan tetapi kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkorban dengan sedikit harta kita, dengan menyembelih sapi atau kambing. Maka seyogianya kita harus menjalankan hal tersebut, karena suri teladan kita adalah nabi-nabi kita. Salah satunya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam, yang beliau sudah terjamin kesalehannya dan sudah memiliki predikat Khalilullah, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hada wastaghfirullah li wa lakum
ولسائر المسلمين من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. الله أكبر 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 ولله الحمد. Di khutbah kedua ini, khatib berwasiat kepada khatib pribadi dan semua yang mendengarkan wasiat ini untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan peliharalah ketakwaan kita sampai akhir hayat kita. Jangan sampai ketakwaan kita luntur dengan berjalannya waktu. Yang kedua, khatib berwasiat untuk selalu bertakbir, bertahlil dan bertahmid di hari-hari tasyrik ini. Karena Allah memerintahkan hal tersebut. Jangan sampai kita melupakan sunnah Rasulullah SAW, yaitu bertakbir, bertahlil dan bertahmid di hari-hari tasyrik. Lalu selanjutnya, khatib mengajak kepada seluruh jemaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala untuk berselawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya qadiyal hajat. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal judami wa sayyi'il asqami. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهما كما ربياني صغارا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم تقبل منا دعاءنا. اللهم تقبل منا دعاءنا. اللهم تقبل منا دعاءنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.